akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon sayur sekeliling bejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini kebenaran yang saya angkat pada hari ini untuk dalam acara pemberkatan Dika, di mana khususnya keluarga Mananoma Gereja yang hari ini yang akan ditentukan dalam pernikahan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini saya berikan sebuah tema. Kebenaran adalah bagaimana membangun rumah tangga yang kuat di dalam Tuhan. Pemasmur berkata 128 tadi ayat pertama sampai ayat yang ke-6 itu diawali dengan sebuah ungkapan, berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Katakan sampai kiri kananmu, karena pun tidak pesan di kiri kananmu, ataupun tidak bilang berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut ini kan. Setiap kan mau bilang ini. Karena ayat ini adalah laki-laki. Amin. Karena laki-laki yang takut akan Tuhan pasti benar. Makanya dalam konseling pada kemarin 3 jam kami melaksanakan konseling untuk meneguhkan mereka bagaimana mereka menjalani hidup, bagaimana mereka mengetahui hak sebuah kewajiban dalam rumah tangga, dan bagaimana mereka harus tahu bahwa siapa yang membentuk yang namanya sebuah rumah tangga itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya ingatkan 3 hal. Bahwa berbahagialah orang yang takut Tuhan dan menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2 sampai ayat 6 itu janji dari semua ungkapan orang yang takut akan Tuhan. Istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati, semua jerih payahnya diberkati. Kenapa? Karena satu alasan, karena ia takut Tuhan. Amin. Sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan, bahwa bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, jadikan Tuhan yang memimpin, yang menuntun, yang terus ada bersama dalam rumah tangga kita masing-masing. Khususnya hari ini keluarga Mananoma Drive, Mananoma Karide, ya, bahwa ini dibutuhkan kehadiran Allah. Undang Tuhan dalam rumah tangga, undang Tuhan dalam hidupmu, apalagi dalam situasi yang hari-hari ini yang menggoncangkan dalam rumah tangga. Itu sebabnya butuh kehadiran Allah. Undangan Tuhan itu harus ada dalam hidup ini. Karena firman Allah berkata bahwa ketika orang mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan, membuat Tuhan itu menyertai dalam rumah tangga, maka Mazmur 127 berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah itu, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Amin. Apapun cara kita, dengan apapun yang kita buat, kalau tidak melibatkan Tuhan, maka sia-sia semuanya. Kenapa Mazmur 128 menyatakan adalah berbahagia orang yang takut akan Tuhan? Karena ini kunci. Di dalamnya itu pasti Tuhan membangun rumah tangga. Pasti ada badan, pasti ada persoalan, pasti ada masalah. Tetapi kalau engkau mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan dalam rumah tanggamu, engkau tetap kuat karena Tuhan bersama dengan engkau. Makanya firman Tuhan berkata dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Satu ungkapan dari seorang hamba Tuhan, seorang Nabi Yosua, ketika diperhadapkan sebuah keadaan di mana kepemimpinannya diperhadapkan bangsa Israel harus memilih, di mana mereka harus menyembah Allah Amori, menyembah Allah Het, menyembah Allah Yemus. Tetapi apa kata Yosua dalam pasal yang ke-24 ayat 15? Dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini sebuah keputusan, sebuah ungkapan bahwa benar-benar hidup mereka
tangga ini. Sehingga apa yang terjadi? Banyak rumah tangga yang hancur, banyak rumah tangga kecewa, banyak rumah tangga yang putus asa, banyak rumah tangga saling mempersalahkan. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan, selalu ada damai sejahtera. Amin. Selalu ada damai. Makanya Yosua mengambil satu pihak. Aku seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan Allah. Bisa statement ini disini. Situasi apapun bisa tetap komitmen beribadah kepada Tuhan. Atau sunyanda garam babi mati. Atau sunyanda memasukkan beto suami. Ya. Tapi kalau ada Tuhan, saya percaya pasti damai sejahtera ada. Amin. Saya percaya Pak Gembala bersama wakil sudah menyampaikan apa yang menjadi pembekalan kalian dalam membangun rumah tangga. Apalagi yang masih muda-muda begini, ya, pasti banyak hal yang akan dihadapi. Tapi kalau kalian memegang Tuhan sesuai firman Allah dalam Injil Yohanes pasal 2, bahwa Yesus diundang dalam perkawinan tiga anak. Firman Allah berkata, ketika situasi yang tidak memungkinkan, di mana mereka ada hal yang kurang pada waktu itu, tetapi karena mereka tahu ada Tuhan, kehadiran Tuhan, maka pasti ada mujizat. Amin. Hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kalian. Sekali lagi, rumah tangga yang kuat karena Tuhan diprioritaskan dalam hidup kalian. Kalau tidak ada Tuhan, Bapak Ibu, apapun cara kita tidak bisa melewati segala tantangan. Tapi kalau ada Tuhan, kita akan bisa berjalan. Karena janji Allah ini bilang Matius 28 ayat 20 bahwa aku berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin. Penyertaan Allah bukan sesuatu yang bisa engkau senang atau bisa engkau diberkati oleh happy. Tidak, Bapak Ibu, susah sekalipun Tuhan tetap ada. Dan yang membangun rumah tangga senang dan susah harus kita hadapi. Yang kedua, bagaimana membangun rumah tangga yang kuat? Berpegang pada komitmen, pada janji yang akan dikatakan sebentar. Janji itu harus dipegang. Ya, sebuah ungkapan yang dikatakan dalam janji, siap sedia aku mau lambat, mau kenyang, mau susah, mau senang, sakit atau sehat, aku tetap mencintai siapa ini? Sistemnya. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada yang berkata engkau ini sudah begini dan begitu. Tidak. Kalau engkau tahu sebuah janji yang diikatkan dan itu ungkapan yang dinaikkan kepada Allah, pasti akan kuat dalam rumah tangga kalian. Ingat janji baik-baik. Sebab engkau diteguhkan pada sebentar ada sebuah janji pengakuan, janji di hadapan Allah itu harus beriringan. Kita lihat satu kebenaran tentang sebuah janji, Bapak Ibu. Dalam Bilangan pasal 30 ayat 2 ayat yang kedua, apabila seorang laki-laki berdasar kepada Tuhan atau bersumpah atau kata lain berjanji, tidak boleh ia melanggar perkataannya, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Katakan amin. Mampu kasihkan. Laki-laki berjanji, baca bagaimana? Mampu Stephen? Mampu. Amin. Jika laki-laki sudah bersumpah, di mana Allah berkata, tidak boleh ia melanggar perkataannya, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Ingat janji. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga. Ada badai yang datang, ada gelombang yang datang, pergumulan yang datang. Engkau berkata, Pak, bapak tangga dengan gue. Papa dan Mama. Pakai nama. Saya. Jadi pakai yang. Ini modelnya baik-baik. Yang tentang kembali, pun jadi sendiri yang no.
itu dipegang janji. Ketika ada pergumulan, kasih ingat Stephen. Ya, Stephen, kasih ingat Stephen. Ya, ingat itu janji. Kalaupun begitu juga sebaliknya. Kalau mungkin karena mulut suka kata-kata, bilang, ya ingat janji. Ketika saling mengingatkan janji, pasti ada kekuatan dalam rumah tangga. Amin, Bapak Ibu. Semua kita ada di sini, ingat janji kita. Karena tidak ada rumah tangga tidak bisa mengalami persoalan. Karena Yesus berkata, ketika mereka melalui danau Galilea, maka sekoyong-koyongnya tiuplah badai dan gelombang itu ada. Saya memberitahu, kata sekoyong itu tidak diundang tiba-tiba. Persoalan tanpa diundang dia akan datang. Tetapi saya memberitahu, kalau kita tahu ada janji yang kita sudah sampaikan, kita akan kuat kalau kita berpegang. Amin. Makanya satu ayat lagi berkhotbah di sana dikatakan bahwa Amsal apa? Ya, berkhotbah. Berkhotbah 5 ayat 4 dan 5. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda pada baginya. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Jadi Bapak Ibu, jadi perkataan Tuhan ini lebih parah lagi. Ya. Jadi hari ini sebentar engkau akan ditentukan. Ingat janji itu. Tepati baik-baik janji. Ya. Pegang baik-baik, dan itu sebuah kekuatan di mana engkau akan terus bersama dengan Tuhan. Ada satu ungkapan disampaikan oleh seorang Naomi dan Ruth. Dan waktu Ruth mengalami proses bersama Orpa di tanah Moab dan suaminya mati dua-dua, firman Allah berkata, seorang ibu dan Naomi mertuanya berkata, "Nah, lebih baik kamu pulang ke tempat asalmu." Karena orang tuanya saya masih muda kok. Jadi tujuannya baik, bahwa supaya anak-anaknya kembali mendapat suami yang mendampinginya. Tetapi ungkapan seorang Ruth, dia berkata kepada mertuanya, yaitu adalah Orpa, adalah apa Naomi. Dia berkata, bangsamu adalah bangsaku dan alammu adalah alamku. Ungkapan ini bukan sekedar hanya ungkapan, tetapi di sebuah bukti bahwa di dalamnya ada sebuah janji, ada sebuah komitmen yang dipegang antara Naomi dan juga Ruth. Dan ini bayangan gereja Tuhan yang hidup di dalam Tuhan. Tidak dipengaruhi dengan keadaan apapun. Yang dia tahu bahwa ia telah berjanji dan itu harus aku tepati. Dan perhatikan, ketika Ruth memegang janji itu, firman Allah berkata, pasal 2 Ruth pasal 2, maka Ruth menemukan yang namanya Boaz. Dan di sana mereka mengalami suatu yang namanya berkat yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita dengan Tuhan, Tuhan tetap memberkati rumah tangga kita. Amin. Itu yang kedua, pegang janjian, ya DSG, pegang janjian Stephen, komitmen itu pegang. Ya, yang ketiga, bahwa bagaimana rumah tangga yang kuat membangun mesbah, ada doa di dalam rumah tangga. Amin. Jika berdoa, Stephen, jaga, tiap hari sekali. DSG juga berdoa. Jaga. Mau tanya Pak Jumpa. Ini kekuatan. Yesus saja dalam firman Allah, dia berkata ketika dalam penderitaan di dalam menangis Getsemani, dia berdoa, Bapa kalau boleh, cawan ini harus selalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku tetapi kehendak Bapa. Kemanusiaan Yesus dia menderita, dan ternyata Yesus dia hanya lari, dia berlutut, dia berdoa, dan firman Allah berkata, datanglah malaikat dan mereka memberi kekuatan kepada Yesus. Amin. Dan Yesus itu Allah 100% dan juga manusia 100%. Dia butuh sebuah kekuatan, dan kekuatan itu hanya ada dalam doa. Matius 6 berkata, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya, doa adalah kekuatan. Seorang yang namanya Daud adalah raja. Dalam Mazmur 5 yang berkata, tiap
bersumpah dan aku menunggu Tuhan sampai Tuhan akan memberkati saya. Jadi kalau pagi-pagi bangun berdoa, apalagi imam ya dalam rumah tangga. Ya, saya bilang kemarin muslim, kepala rumah tangga itu harus panggil istri beribadah, bukan istri panggil suami beribadah. Salah. Kalau bapak di sini istri yang panggil ibadah bertobat semua. Ya, karena yang menentukan adalah kepala. Amin. Imam itu kita adalah laki-laki. Allah memberkati Adam dan itu dilepaskan kepada keturunannya. Abraham diberkati, itu dilepaskan kepada generasinya. Saya percaya laki-laki yang mengasihi Allah, generasinya pun diberkati. Iya, tidak ada yang namanya sempurna, mungkin bagian sama, Bang. Siapa bisa? Tapi kita harus berusaha, kita harus berbeda. Ya, jadi stephen mulai setelah ditemukan posisi akan berubah pada sebentar. Kau harus panggil istri beribadah. Panggil istri ya beribadah ya, Pak Permenas. Pak Bunte panggil istri ya beribadah. Ya, benar. Semua kata saya pikir yang panggil istri beribadah yang punya pasangan. Penjaga yang mau panggil Pak istri mau panggil terus itu sama kok setegukan. Jangan pulang balik mungkin. Karena jadi satu, jadi kamu yang termasuk saya juga dapat berkat. Tidak ada. Karena mana hati pasal dan mati catat. Bahkan dalam kitab ulangan, bahkan juga dalam kitab Yusuf itu keselamatan itu adalah pribadi. Amin. Berkatnya pun pribadi. Tapi kalau dua-dua beribadah double berkatnya. Jadi jangan panas diteguhkan besok, besok nanti joy berdua kosah lagi. Iya, jadi berkat kamu berkat aku, hidupmu hidupku. Wah, tidak begitu. Ya, jadi imam, seorang kepala rumah tangga harus bertanggung jawab dalam hal apapun juga. Ya, apalagi masalah kerohanian, ini penting, ini serius. Ya, kalian lihat Yakub ketika dia melepaskan berkat ke-12 anaknya, itu diberkati generasinya. Itu dari Yakub. Ishak melepaskan berkat ke Esau dan Yakub, itu melekat dan itu terjadi kepada Yakub karena Ishak menumpangkan tangan kepada Yakub. Saya percaya ini masih belum ada orang yang bilang omongan, belum tahu. Ya, malah mencari omongan enggak? Oh mencari. Oke, yang serius sekali lagi ini. Oke, jadi Bapak Ibu dia berdua sebagai pengantin, kedua mempelai hari ini, 3 hal yang Pak Gembala sampaikan, ya, karena hari ini saya sungguh supaya kalian tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Doa Pak Gembala kalian kuat. Pertama, fokus kepada Tuhan, hidup tentang Tuhan dalam rumah tanggamu. Kedua, pegang janji sebuah komitmen yang tangguh katakan. Dan yang ketiga, engkau harus ada doa dalam hidup. Yang engkau harus beribadah. Datang dengan Tuhan, ya. Jam ibadah, jam doa. Ya. Jadi begitu. Jangan sokala lagi. Sudah dua-dua lebih sulit parah dua-dua. Ya, tapi bagaimana percaya hari ini pasti ada sebuah pemulihan yang dibantu oleh Tuhan. Amin. Ada sebuah langkah yang harus dilakukan. Karena ketika kalian melangkah dengan iman dan mengambil keputusan hari ini, itu bukan suatu hal yang perkara mudah. Itu adalah bagian dari iman. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 4, iman yang mengalahkan dunia. Siapa yang percaya Yesus anak Allah, dia akan menerima kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita akan masuk dalam pertemuan bersama dengan kedua mempelai bangkit berdiri. Saling berjabat tangan. Kita akan masuk pada pertanyaan atau sebuah ungkapan janji, sebuah komitmen yang akan diberikan baik kepada mempelai laki-laki dan mempelai wanita dari segala janji dan segala komitmen sesuai dengan bilang yang dari katakan ingat baik-baik ya. Jadi apa yang diperkatakan itu harus diingat ya. Dengan ada sebuah ungkapan janji. Pertama kepada mempelai laki-laki kepada wanita, ya. Pertanyaan kepada mempelai pria, saudara Steven Manaloma, apakah
saudara bersedia untuk menerima saudari SJ KRNDH dalam suka dan duka, baik tidak baik, sehat maupun sakit, kelimpahan atau kekurangan, menjadi istrimu dan mengasihinya mulai hari ini dan selamanya sampai maut yang memisahkan? Apakah jawabmu? Ya, puji Tuhan, ini adalah ungkapan yang kau sampaikan di hadapan Allah. Pertanyaan janji kedua kepada mempelai wanita, saudari SK KRNDH, apakah saudari bersedia menerima saudara Stephen Mandanova dalam suka dan duka, baik tidak baik, sehat maupun sakit, kelimpahan atau kekurangan, menjadi suamimu dan mengasihinya mulai hari ini dan selamanya sampai maut yang memisahkan? Apakah jawab? Puji Tuhan, dengan ungkapan janji iman hari ini Tuhan mendengar kalian berdoa. Kembali menghadap ke depan dan berlutut, kita akan pujian Bapa berpersembahkan hidup. Haleluya. Doa-doa berlutut. Bapa, ku persembahkan tangan kalian. Yang bersama, Bapak Ibu teman-teman berdiri, mari kita mohon dalam doa bersama. Kita taruhkan hati kita, tangan kita di hadapan Tuhan. Ku serahkan, ya Tuhan. Ku serahkan, ya Bapa. Maret 2026, hamba sebagai hamba Tuhan menyatakan firman dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Aku persatukan kalian dengan kasih Allah, menjadi suami istri dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Maka silakan dulu. Mulai bangkit berdiri. Sebelum akan tukar tempat, menghadap kembali, mereka menghadap dan pastikan memberi jiwa yang kudus bagi mempelai wanita. Silakan dengan lemah. Silakan. Wah, puji Tuhan. Mari kita berikan tos Bapak Ibu, puji Tuhan. Itulah kasih sayang yang diberikan Stephen kepada kamu, dan saya percaya Tuhan akan memberkati itu. Kalian tak berdiri menghadap ke depan.
Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Ini kedua anak kita yang hari ini sudah diteguhkan di Gereja Betani Indonesia, Jemaat Bogor Utara. Dan saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa mulai hari ini mereka menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan menjadi jemaat Gereja Betani Indonesia Bogor di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah dan dipersilakan untuk mempelai kembali kita dulu dan silakan kepada Ibu Maria. Haleluya.